Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhentilah sejenak, jangan dengarkan suaraku, dengarkan keheningan di dalam dadamu. Karena bisa jadi, selama ini engkau terlalu sibuk menyebut nama Tuhan, sampai lupa merasakan kehadirannya. Ada zikir yang tidak terdengar, tidak diucapkan, tidak dihitung. Namun justru disitulah jarak antara hamba dan Tuhan, lenyap tanpa bekas. Jika hatimu pernah lelah berdoa, pernah hampa dalam ibadah, maka mungkin bukan Tuhan yang menjauh, tetapi hatimu belum pernah benar-benar diam. Bab 1. Ketika hati belajar diam dan mendengar. Ada sebuah wilayah dalam diri manusia yang tidak pernah tersentuh oleh suara dunia, tidak dijangkau oleh bahasa, dan tidak membutuhkan penjelasan apapun. Wilayah itu bukan berada di kepala, bukan pula di lisan, melainkan di kedalaman hati yang paling sunyi. Di sanalah zikir yang diam bermula. Bukan zikir yang diucapkan, bukan pula yang dihitung, tetapi zikir yang hadir sebagai kesadaran murni. Kesadaran bahwa engkau ada dan keberadaanmu tidak berdiri sendiri. Banyak orang sibuk memanggil Tuhan dengan suara, namun lupa bahwa Tuhan seringkali menjawab dalam keheningan. Ketika hati berhenti berisik, berhenti menuntut, berhenti memamerkan pengetahuan dan amal, justru disitulah pintu halus itu terbuka. Pintu yang tidak berbunyi, tetapi mengantarkan pada kehadiran yang nyata. Zikir hati yang diam bukanlah praktik yang rumit atau jalan rahasia yang hanya dimiliki segelintir orang. Ia adalah keadaan kembali, bukan pencapaian baru. Sejak awal hati manusia diciptakan dalam keadaan mengenal Tuhannya, namun perjalanan hidup membuatnya tertutup oleh ambisi, luka, ketakutan, dan keinginan untuk diakui. Setiap lapisan itu menimbulkan suara hingga hati lupa bagaimana rasanya hening. Ketika seseorang mulai duduk dalam kesadaran tanpa niat apapun selain hadir, tanpa keinginan mendapat pengalaman spiritual atau tanda-tanda tertentu, maka lapisan-lapisan itu perlahan melunak. Bukan karena dipaksa, melainkan karena disadari. Dan kesadaran itulah kunci awal dari zikir yang tidak memerlukan kata. Dalam diam yang jujur, ego kehilangan panggungnya. Ia tidak bisa memamerkan amal, tidak bisa membandingkan diri, tidak bisa mengklaim apapun. Dia mematikan ilusi kehebatan, sekaligus membunuh rasa putus asa. Di hadapan keheningan, manusia berdiri apa adanya, tanpa gelar, tanpa peran, tanpa citra. Justru di titik inilah hubungan dengan Tuhan menjadi paling murni. Bukan hubungan transaksional, bukan hubungan penuh tuntutan, melainkan perjumpaan antara hamba yang sadar akan kelemahannya dengan Tuhan yang Maha Hadir. Tidak ada dialog, tetapi ada kedekatan. Tidak ada permohonan, tetapi ada ketenangan yang menembus lapisan terdalam jiwa. Zikir hati yang diam mengajarkan satu hikmah besar yang sering terlewatkan, bahwa tidak semua yang bernilai harus terdengar. Sebagaimana akar pohon bekerja dalam tanah tanpa suara, namun menopang seluruh kehidupan di atasnya, demikian pula zikir ini bekerja di kedalaman batin. Ia tidak membuat seseorang terlihat istimewa di mata manusia, tetapi menguatkannya dari dalam. Ia tidak menjanjikan sensasi, tetapi menghadirkan kejernihan. Dari kejernihan itu, lahirlah sikap hidup yang lebih lembut, lebih sabar, dan lebih sadar. Bukan karena seseorang berusaha menjadi baik, melainkan karena hatinya telah tersambung pada sumber kebaikan itu sendiri. Pada akhirnya, zikir hati yang diam bukan tentang teknik, bukan tentang waktu tertentu, dan bukan pula tentang menjauh dari kehidupan. Ia justru membuat seseorang hadir sepenuhnya dalam hidup, namun tidak lagi diperbudak olehnya. Hati menjadi tenang di tengah kesibukan, lapang di tengah ujian, dan bersyukur di tengah kekurangan. Inilah awal perjalanan makrifat yang sesungguhnya, ketika manusia tidak lagi sibuk mencari Tuhan keluar, karena ia telah belajar diam dan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah jauh sejak awal. Bab 2. Kesadaran yang terbangun tanpa suara. Setelah hati belajar diam, sesuatu yang halus mulai terbangun tanpa aba-aba, tanpa tanda lahiriah, dan tanpa sensasi yang mencolok. Kesadaran itu tidak datang sebagai ledakan cahaya atau rasa luar biasa, melainkan sebagai kejernihan yang perlahan menyebar. Seseorang mulai menyadari bahwa selama ini ia hidup terlalu banyak di permukaan, sibuk merespons dunia, namun jarang benar-benar hadir di dalam dirinya sendiri.
Zikir hati yang diam bekerja seperti embun di pagi hari, tidak terdengar jatuhnya, tetapi meninggalkan kesejukan yang nyata. Pada tahap ini, hati mulai mampu menyaksikan, bukan bereaksi, menyadari, bukan menilai. Dan dari kesadaran itulah hubungan dengan Tuhan berubah arah. Dari sekadar memohon menjadi menyertai. Kesadaran yang terbangun melalui zikir diam tidak menghilangkan pikiran, tetapi mengubah cara seseorang berhubungan dengannya. Pikiran tidak lagi menjadi penguasa, melainkan sekadar alat. Emosi tidak lagi menelan kesadaran, melainkan lewat dan pergi seperti awan. Hati mulai mengenali perbedaan antara apa yang datang dan siapa yang menyaksikan kedatangannya. Disinilah rahasia besar itu terbuka, bahwa manusia bukanlah pikirannya, bukan pula perasaannya, melainkan kesadaran yang menaunginya. Ketika kesadaran ini menetap, meski hanya sejenak, seseorang mulai merasakan kehadiran Tuhan bukan sebagai konsep, tetapi sebagai kenyataan yang menyertai setiap detik hidupnya. Zikir hati yang diam juga menyingkap kenyataan bahwa Tuhan tidak menunggu manusia menjadi suci untuk mendekat, melainkan menunggu manusia berhenti bersembunyi. Selama seseorang sibuk menampilkan diri yang ideal, saleh, dan sempurna, selama itu pula ia menjaga jarak. Namun ketika ia berani hadir apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelemahan, tanpa pembelaan dan tanpa dalih, justru disitulah kedekatan terjadi. Diam menjadi pengakuan paling jujur bahwa manusia tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan selain ketundukan. Dan ketundukan yang sunyi itu jauh lebih bernilai daripada ribuan kata yang diucapkan tanpa kehadiran hati. Dalam kesadaran yang mulai terjaga ini, ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang berat, melainkan sebagai ruang pertemuan. Salat tidak sekadar gerakan, doa tidak sekadar permintaan, dan zikir tidak sekadar rutinitas. Semuanya menjadi cara hati menjaga keterhubungan. Bahkan di luar ibadah formal, kehidupan sehari-hari pun berubah menjadi ladang kesadaran. Bekerja, berbicara, berjalan, bahkan diam, semuanya terasa berada dalam pengawasan yang lembut. Bukan pengawasan yang menakutkan, melainkan kehadiran yang menenangkan. Seolah Tuhan berkata tanpa suara bahwa engkau tidak sendirian menjalani semua ini. Pada tahap ini, seseorang tidak serta-merta menjadi terbebas dari masalah atau ujian, tetapi cara ia memandang semuanya berubah secara mendasar. Kesulitan tidak lagi dipandang sebagai hukuman, dan kenikmatan tidak lagi dianggap tujuan akhir. Segalanya dilihat sebagai sarana untuk memperdalam kesadaran. Inilah buah awal dari zikir hati yang diam, bukan ketenangan yang pasif, tetapi ketenangan yang hidup, yang mampu berjalan bersama realitas apapun tanpa kehilangan arah. Dari sinilah perjalanan batin berlanjut, semakin sunyi, semakin dalam, dan semakin dekat. Bab 3. Jalan sunyi para arif. Ketika kesadaran mulai menetap, meski belum sempurna dan sering datang pergi, seseorang akan merasakan dorongan halus untuk mencintai kesunyian. Bukan kesunyian yang mengasingkan diri dari kehidupan, tetapi kesunyian batin yang tetap hidup di tengah keramaian. Inilah jalan yang sejak lama dipilih para arif, bukan karena mereka membenci dunia, melainkan karena mereka telah melihat bahwa kebisingan batin adalah hijab paling tebal antara hamba dan Tuhannya. Jalan sunyi bukan jalan pelarian, tetapi jalan penyederhanaan. Ia mengajak manusia untuk kembali pada yang pokok, meninggalkan yang berlebihan, dan menanggalkan hal-hal yang selama ini dianggap penting, namun tidak pernah benar-benar memberi kedamaian. Para arif memahami bahwa tidak semua kebenaran perlu diumumkan, dan tidak semua pengalaman harus diceritakan. Ada kedalaman yang justru rusak ketika dipamerkan, dan ada cahaya yang meredup ketika terlalu sering dipertontonkan. Maka mereka menjaga diam, bukan karena tidak peduli, tetapi karena menghormati keagungan pertemuan batin dengan Tuhan. Diam bagi mereka adalah adab, sebuah sikap batin yang lahir dari pengenalan. Dalam diam itu, ego kehilangan ruang untuk menuntut pengakuan, dan hati mendapatkan kesempatan untuk bersandar sepenuhnya kepada Yang Maha Mengetahui. Jalan sunyi ini menuntut keberanian yang tidak sedikit. Berani tidak disalahpahami oleh manusia, berani tidak dipuji, dan berani berjalan tanpa kepastian yang bisa dijelaskan. Seseorang yang menapaki jalan ini tidak lagi mengandalkan validasi luar untuk merasa tenang.
Ia belajar mempercayai bimbingan yang lembut dari dalam, bimbingan yang tidak berteriak namun konsisten mengarahkan. Dalam keheningan itulah hati diasah untuk membedakan antara dorongan ego dan isyarat ilahi, antara keinginan pribadi dan ketentuan yang lebih tinggi. Semakin dalam seseorang menyelami jalan sunyi, semakin ia menyadari bahwa diam bukan berarti pasif. Justru di sanalah terjadi kerja batin yang paling intens. Setiap lintasan niat disadari, setiap gerak hati diawasi, dan setiap reaksi ditimbang sebelum dilepaskan. Kesadaran ini membentuk akhlak tanpa paksaan. Kebaikan tidak lagi dilakukan untuk dinilai, tetapi mengalir sebagai konsekuensi alami dari hati yang terhubung. Seseorang menjadi lebih lembut tanpa kehilangan ketegasan, lebih tenang tanpa kehilangan kewaspadaan, dan lebih rendah hati tanpa merasa rendah. Pada akhirnya, jalan sunyi para arif mengantarkan manusia pada pemahaman yang sederhana namun mendalam, bahwa kedekatan dengan Tuhan tidak selalu ditandai oleh banyaknya aktivitas lahiriah, melainkan oleh sejauh mana hati mampu hadir bersamanya. Dalam diam yang terjaga, seseorang menemukan rumahnya sendiri. Rumah yang tidak dibangun dari kata-kata, tidak dihiasi oleh pujian, tetapi dipenuhi oleh kesadaran bahwa setiap detik kehidupan berlangsung dalam genggaman kasih ilahi. Dari sinilah perjalanan batin terus berlanjut, semakin hening, semakin jujur, dan semakin dekat pada kebenaran yang tidak membutuhkan suara. Bab 4. Ketika doa berubah menjadi kehadiran. Pada tahap tertentu dalam perjalanan batin, seseorang mulai menyadari bahwa doa tidak selalu harus berupa permintaan yang panjang dan terperinci. Bukan karena kebutuhannya telah habis, melainkan karena hatinya mulai memahami bahwa Tuhan lebih mengetahui apa yang diperlukan bahkan sebelum kata-kata terucap. Zikir hati yang diam menggeser orientasi doa dari sekadar meminta menjadi menghadirkan diri sepenuhnya di hadapannya. Duduk, diam, dan sadar bahwa setiap detik keberadaan adalah karunia yang terus mengalir. Dalam kesadaran ini, doa tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang harus ditunaikan, tetapi sebagai momen perjumpaan yang ditunggu-tunggu, momen di mana hati beristirahat dari segala tuntutan dunia. Ketika doa berubah menjadi kehadiran, kata-kata perlahan kehilangan dominasinya. Bukan karena kata-kata tidak penting, tetapi karena hati telah menemukan bahasa yang lebih dalam. Bahasa itu adalah rasa tunduk, rasa percaya, dan rasa pasrah yang tidak lagi meminta bukti. Seseorang mungkin tetap mengucap doa seperti biasa, namun pusatnya tidak lagi di lisan, melainkan di kesadaran yang menyertai setiap ucapan. Bahkan ketika tidak ada satu kata pun yang terucap, doa tetap berlangsung. Ia hadir sebagai kesadaran bahwa hidup ini sepenuhnya berada dalam pengaturan yang maha lembut, yang tidak pernah lalai dan tidak pernah salah dalam menetapkan. Dalam keadaan ini, seseorang mulai melihat bahwa banyak kegelisahan selama ini lahir dari keinginan untuk mengendalikan hasil. Doa seringkali dijadikan alat untuk memastikan masa depan berjalan sesuai harapan. Namun zikir hati yang diam mengajarkan kebijaksanaan yang lebih halus, yaitu mempercayakan hasil tanpa kehilangan tanggung jawab. Hati tetap berusaha, tetap melangkah, tetapi tidak lagi mencengkeram. Ada kelonggaran batin yang muncul, seolah beban untuk mengatur segalanya dilepaskan kepada zat yang memang berhak mengatur. Dari sinilah lahir ketenangan yang tidak mudah goyah, karena ia tidak bergantung pada terpenuhinya keinginan. Perubahan ini juga memengaruhi cara seseorang memaknai jawaban doa. Jawaban tidak lagi diukur dari cepat atau lambat, dari sesuai atau tidak sesuai harapan. Setiap kejadian dipandang sebagai bentuk respon ilahi yang paling tepat bagi perkembangan kesadaran. Kesulitan diterima sebagai pengajaran, kelapangan diterima sebagai amanah, dan penundaan diterima sebagai perlindungan. Hati tidak lagi tergesa menyimpulkan karena ia belajar menunggu dengan sadar. Menunggu bukan dalam kecemasan, tetapi dalam keyakinan bahwa segala sesuatu sedang bergerak menuju kebaikan yang mungkin belum terlihat. Pada akhirnya, doa yang menjadi kehadiran melahirkan hubungan yang lebih intim dan dewasa dengan Tuhan. Tidak lagi penuh tuntutan, tidak lagi syarat keluhan, tetapi dipenuhi rasa percaya yang tenang. Seseorang tidak berhenti berdoa, justru ia berdoa lebih dalam. Setiap tarikan nafas menjadi pengakuan ketergantungan.
Setiap hembusan menjadi penyerahan. Inilah tahap di mana doa tidak selalu terdengar, tetapi seluruh hidup perlahan berubah menjadi doa itu sendiri. Bab 5. Kesadaran lebih dalam dari sekadar ucapan. Seiring perjalanan batin semakin halus, seseorang mulai menyadari bahwa zikir yang paling berpengaruh bukanlah yang paling sering terdengar, melainkan yang paling hadir dalam kesadaran. Banyak lisan mampu mengucap nama Tuhan, namun tidak semua hati ikut menyertai. Zikir hati yang diam menyingkap kenyataan ini dengan lembut, tanpa menghakimi. Ia tidak meniadakan zikir lisan, tetapi menempatkannya pada posisi yang semestinya, sebagai pintu masuk, bukan tujuan akhir. Tanpa kehadiran hati, ucapan hanya menjadi gema yang berputar di permukaan, indah didengar, tetapi tidak menembus ke kedalaman jiwa. Kesadaran yang tumbuh melalui diam membuat seseorang lebih jujur pada dirinya sendiri. Ia mulai melihat bahwa selama ini banyak ibadah dilakukan dalam keadaan terburu-buru, sekadar menyelesaikan kewajiban, bukan menghadirkan perjumpaan. Zikir hati yang diam mengajak untuk berhenti sejenak dari rutinitas, bukan untuk meninggalkannya, tetapi untuk menghidupkannya kembali. Dalam keheningan, seseorang belajar merasakan makna sebelum mengucapkan kata, memahami arah sebelum melangkah, dan menghadirkan niat sebelum bertindak. Dari sinilah ibadah memperoleh ruhnya kembali, bukan sebagai beban, melainkan sebagai sumber kehidupan batin. Pada tahap ini, muncul kepekaan baru terhadap gerak halus hati. Seseorang mulai menyadari bahwa niat dapat tercemar tanpa disadari, bahwa keinginan dipuji bisa menyusup bahkan dalam amal yang tampak tulus. Kesadaran ini tidak membuatnya putus asa, justru melahirkan kerendahan hati. Ia tidak lagi sibuk menilai kualitas ibadah orang lain, karena ia sedang sibuk membersihkan batinnya sendiri. Dia menjadi cermin yang jujur, memantulkan keadaan hati apa adanya, tanpa hiasan dan tanpa pembelaan. Zikir yang berakar pada kesadaran juga membentuk ketenangan dalam beramal. Seseorang tidak lagi gelisah dengan hasil, tidak mudah kecewa ketika tidak dihargai, dan tidak tergesa mencari pengakuan. Amal dilakukan karena memang perlu dilakukan, bukan karena ingin dilihat. Dalam keadaan ini, kebaikan mengalir secara alami, tidak dibuat-buat dan tidak dipaksakan. Hati terasa ringan karena tidak membawa beban ekspektasi manusia. Yang menjadi tujuan hanyalah menjaga keterhubungan dengan Tuhan dalam setiap gerak kehidupan. Pada akhirnya, kesadaran yang lebih dalam dari sekadar ucapan mengantarkan seseorang pada pemahaman bahwa zikir sejati adalah keadaan batin yang terus terjaga. Ia tidak terikat oleh waktu tertentu, tidak terbatas pada ruang ibadah, dan tidak bergantung pada suara. Zikir itu hadir saat seseorang jujur, sabar, dan sadar. Inilah fondasi yang kokoh untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan makrifat, perjalanan yang semakin hening, semakin sederhana, dan semakin menyatukan hidup dengan kehendak ilahi. Bab 6. Pintu masuk ke zikir yang tidak dicari. Pada tahap ini banyak orang bertanya dalam diam, bagaimana sebenarnya memasuki zikir hati yang diam tanpa terjebak pada usaha yang justru membuat batin semakin bising. Jawabannya seringkali berlawanan dengan kebiasaan manusia. Zikir ini tidak dimasuki dengan mengejar, tetapi dengan melepaskan. Selama seseorang masih berharap mendapatkan rasa tertentu, pengalaman tertentu, atau keadaan spiritual tertentu, selama itu pula ia masih berdiri di luar pintu. Zikir hati yang diam tidak datang sebagai hasil dari ambisi ruhani, melainkan sebagai buah dari kejujuran batin yang berani berhenti mengatur segalanya. Pintu masuknya sangat sederhana, namun tidak mudah bagi ego. Ia terbuka saat seseorang bersedia duduk tanpa agenda, tanpa target, tanpa niat untuk menjadi siapapun. Diam bukan untuk mengosongkan pikiran, karena usaha mengosongkan justru melahirkan ketegangan. Diam di sini adalah kesediaan untuk menyaksikan apapun yang hadir tanpa terlibat. Pikiran boleh datang, perasaan boleh muncul, kenangan boleh melintas, tetapi hati tidak lagi mengejar atau menolak. Dalam sikap inilah, kesadaran mulai berdiri sendiri, tidak lagi bergantung pada isi batin. Pada awalnya ketidaknyamanan sering muncul. Gelisah, bosan, bahkan rasa hampa bisa mengunjungi.
Banyak orang berhenti di tahap ini karena mengira diam tidak membawa apa-apa. Padahal justru disitulah proses pembersihan sedang berlangsung. Selama ini hati terbiasa diberi rangsangan, diberi kesibukan, diberi identitas. Ketika semua itu dihentikan, ego merasa terancam. Namun jika seseorang bertahan tanpa melawan, tanpa menghibur diri, dan tanpa menyimpulkan apapun, lapisan-lapisan kebisingan itu mulai runtuh dengan sendirinya. Seiring waktu, tanpa disadari, ruang batin menjadi lebih lapang. Diam tidak lagi terasa kosong, tetapi penuh oleh kehadiran yang tidak dapat didefinisikan. Tidak ada dialog, tidak ada gambaran, tetapi ada rasa disertai. Inilah momen ketika zikir hati yang diam mulai bekerja. Ia tidak datang dengan pengumuman, tidak membawa sensasi luar biasa, tetapi menghadirkan ketenangan yang stabil. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, karena ia bersumber dari kesadaran akan keberadaan Tuhan yang selalu hadir. Pada akhirnya seseorang akan memahami bahwa zikir hati yang diam bukanlah sesuatu yang dimasuki pada waktu tertentu saja. Ia bisa hadir di mana saja, kapan saja, bahkan di tengah aktivitas. Selama hati tidak larut sepenuhnya dalam pikiran dan reaksi, selama ada jarak sadar antara diri dan apa yang dialami, selama itu pula zikir ini berlangsung. Inilah pintu yang sesungguhnya, pintu yang tidak perlu dicari kemana-mana, karena ia selalu berada di dalam, menunggu untuk disadari. Bab 7, tanda-tanda zikir ini mulai menetap. Ketika zikir hati yang diam mulai menetap, perubahan pertama yang terasa bukanlah pada hal-hal besar, melainkan pada cara seseorang merespons hal-hal kecil. Reaksi yang dulu cepat muncul kini tertahan oleh kesadaran. Emosi tidak lagi meledak, bukan karena ditekan, tetapi karena dilihat dengan jernih. Ada jarak lembut antara kejadian dan tanggapan, jarak yang memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk bekerja. Dalam ruang inilah hati belajar memilih, bukan sekadar mengikuti dorongan lama. Seseorang mungkin masih merasakan marah, sedih, atau kecewa, tetapi perasaan itu tidak lagi menguasai seluruh dirinya. Tanda lain yang muncul adalah berkurangnya kebutuhan untuk menjelaskan diri kepada orang lain. Dorongan untuk membela, membuktikan, atau mendapatkan pengakuan perlahan melemah. Bukan karena seseorang menjadi acuh, melainkan karena hatinya telah menemukan sandaran yang lebih dalam. Ia tidak lagi menggantungkan nilai dirinya pada penilaian manusia. Diam batin memberinya rasa cukup yang tidak bisa digantikan oleh pujian. Dari rasa cukup inilah lahir ketenangan yang tidak mudah goyah, bahkan ketika disalahpahami atau tidak dihargai. Zikir yang menetap juga mengubah cara seseorang memandang orang lain. Hati menjadi lebih lembut, lebih luas, dan lebih sabar. Ia mulai melihat bahwa setiap manusia sedang berjalan dengan bebannya masing-masing, dengan luka dan kebingungan yang mungkin tidak tampak di permukaan. Penilaian cepat digantikan oleh empati, kemarahan digantikan oleh pengertian. Ini bukan karena seseorang merasa lebih baik, tetapi karena ia menyadari betapa rapuhnya dirinya sendiri. Kesadaran ini menumbuhkan kasih yang tidak dibuat-buat, kasih yang lahir dari pengenalan akan kelemahan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, tanda zikir ini juga tampak pada kesederhanaan sikap. Seseorang tidak lagi mengejar hal-hal yang dulu dianggap penting, tetapi terasa kosong. Keinginan tetap ada, namun tidak mengikat. Kesuksesan dinikmati tanpa kesombongan, kegagalan diterima tanpa kehancuran batin. Ada keseimbangan baru yang terbentuk, keseimbangan antara usaha dan penyerahan. Hati bekerja dengan tenang, karena ia tidak lagi merasa harus mengendalikan segalanya. Pada akhirnya, tanda paling halus dari zikir hati yang diam adalah rasa ditemani yang konstan. Bahkan dalam kesendirian seseorang tidak merasa sepi. Ada kehadiran yang tidak terlihat, namun nyata. Kehadiran yang tidak menuntut, tidak menghakimi, dan tidak meninggalkan. Dari sinilah muncul keberanian untuk hidup dengan jujur, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Zikir ini tidak membuat seseorang terpisah dari dunia, justru membuatnya hadir sepenuhnya dengan hati yang terhubung dan langkah yang lebih ringan. Bab 8, diam yang menyentuh luka paling dalam. Pada tahap ini, zikir hati yang diam mulai menyentuh wilayah yang selama ini dihindari
yaitu luka batin yang tersembunyi, rapi di balik kesibukan dan kesalehan lahiriah. Luka-luka ini tidak selalu berasal dari peristiwa besar, seringkali justru lahir dari pengalaman kecil yang berulang, dari penolakan yang tidak disadari, dari harapan yang tidak pernah terpenuhi, atau dari rasa tidak cukup yang tumbuh diam-diam. Selama ini, banyak orang mencoba menyembuhkan luka tersebut dengan nasihat, dengan logika, bahkan dengan ibadah yang dilakukan tergesa-gesa. Namun luka batin tidak membutuhkan penjelasan, ia membutuhkan ruang untuk disadari tanpa dihakimi. Jikir hati yang diam menyediakan ruang itu dengan kelembutan yang tidak memaksa. Dalam diam yang sadar, luka tidak ditarik ke permukaan untuk dianalisis, tidak pula ditekan agar hilang. Ia dibiarkan hadir sebagaimana adanya. Rasa sakit mungkin muncul, kesedihan mungkin mengalir, bahkan air mata bisa jatuh tanpa sebab yang jelas. Semua itu bukan tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa hati mulai jujur pada dirinya sendiri. Selama ini, banyak luka bertahan, bukan karena terlalu dalam, tetapi karena tidak pernah diberi izin untuk dirasakan. Ketika kesadaran menyinari luka tanpa niat mengubahnya, sesuatu yang halus mulai bekerja. Bukan manusia yang menyembuhkan, melainkan kehadiran ilahi yang meresap perlahan ke dalam celah-celah batin. Zikir hati yang diam mengajarkan bahwa penyembuhan sejati tidak selalu terasa seperti sembuh. Tidak ada momen dramatis, tidak ada pernyataan bahwa luka telah hilang sepenuhnya. Yang berubah adalah hubungan seseorang dengan lukanya. Luka tidak lagi menjadi pusat identitas, tidak lagi menentukan nilai diri. Ia menjadi bagian dari perjalanan, bukan penjara. Kesadaran yang stabil membuat seseorang mampu melihat lukanya tanpa tenggelam di dalamnya. Dari jarak inilah, hati belajar menerima masa lalu tanpa harus terus mengulang penderitaannya di masa kini. Seiring waktu, dampak penyembuhan ini mulai terlihat dalam sikap hidup. Seseorang menjadi lebih lembut pada dirinya sendiri. Ia tidak lagi memaksa diri untuk selalu kuat, selalu benar, atau selalu tampak baik-baik saja. Ada kelonggaran batin yang membuatnya mampu beristirahat di dalam dirinya sendiri. Dari kelonggaran ini, muncul kemampuan untuk memaafkan, bukan sebagai tuntutan moral, tetapi sebagai kebutuhan batin untuk melepaskan beban. Pemaafan tidak lagi terasa sebagai pengorbanan, melainkan sebagai pembebasan yang sunyi namun nyata. Pada akhirnya, diam yang menyentuh luka paling dalam melahirkan kedewasaan spiritual yang jarang terlihat, namun sangat terasa. Seseorang tidak lagi mencari pelarian dari rasa sakit, tidak pula menjadikannya bahan cerita. Ia berjalan bersama luka yang telah dilembutkan oleh kesadaran. Hati menjadi lebih dalam, lebih luas, dan lebih siap menampung kehidupan apa adanya. Inilah buah zikir hati yang diam pada tahap ini. Bukan sekadar ketenangan, tetapi keutuhan. Keutuhan yang lahir dari keberanian untuk diam, merasakan, dan membiarkan Tuhan bekerja di tempat yang paling sunyi. Bab 9, ketika kesendirian berubah menjadi kebersamaan. Pada tahap ini, zikir hati yang diam mengubah makna kesendirian secara mendasar. Kesendirian tidak lagi dipahami sebagai ketiadaan, melainkan sebagai ruang pertemuan yang paling jujur. Banyak orang merasa sepi bukan karena tidak memiliki siapa-siapa, tetapi karena terputus dari dirinya sendiri dan dari sumber keberadaannya. Ketika kesadaran mulai menetap dalam diam, rasa sepi itu perlahan larut. Bukan karena dunia menjadi lebih ramah, tetapi karena hati menemukan kehadiran yang tidak bergantung pada siapapun. Kehadiran yang tidak menuntut perhatian, tidak meminta balasan, dan tidak pernah pergi. Dalam kebersamaan yang sunyi ini, seseorang mulai menyadari bahwa selama ini ia sering mencari Tuhan sebagai objek di luar dirinya. Ia memandangnya jauh, tinggi, dan sulit dijangkau. Namun zikir hati yang diam memperlihatkan kedekatan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Kedekatan yang tidak membutuhkan jarak, arah, atau perantara. Bukan dalam arti menyamakan diri dengan Tuhan, tetapi menyadari bahwa setiap detik keberadaan berlangsung dalam pengawasan dan penyertaannya. Kesadaran ini melahirkan rasa aman yang tenang, bukan rasa takut yang menekan. Perasaan ditemani ini tidak menghilangkan kebutuhan manusia akan hubungan sosial, tetapi membersihkannya dari ketergantungan yang berlebihan.
Seseorang tetap mencintai, tetap berhubungan, tetap memberi dan menerima, namun tidak lagi menjadikan manusia sebagai sumber makna utama. Ketika hubungan berjalan baik, ia bersyukur. Ketika hubungan retak atau berakhir, hatinya tidak runtuh. Ada sandaran yang lebih dalam, sandaran yang tidak goyah oleh perubahan. Dari sinilah lahir kebebasan batin yang tidak dingin, tetapi hangat dan stabil. Zikir hati yang diam juga menumbuhkan keberanian untuk jujur dalam kesendirian. Tidak ada lagi kebutuhan untuk mengisi waktu dengan distraksi yang berlebihan hanya untuk menghindari perasaan kosong. Kesendirian justru menjadi waktu untuk merawat kesadaran. Duduk sendiri tidak lagi terasa menakutkan, bahkan menjadi kebutuhan. Dalam keheningan itu, seseorang dapat mendengar bisikan batin yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk. Bukan bisikan yang memerintah, melainkan yang menuntun dengan lembut ke arah kejujuran dan keseimbangan. Pada akhirnya, ketika kesendirian telah berubah menjadi kebersamaan, seseorang menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar sendiri sejak awal. Yang berubah hanyalah tingkat kesadarannya. Kesadaran inilah yang membuat langkah hidup terasa lebih ringan, karena dijalani bersama kehadiran yang setia. Dari sini, perjalanan batin mendekati tahap akhirnya, bukan sebagai penutup, tetapi sebagai kepulangan. Kepulangan menuju hidup yang dijalani dengan rasa ditemani, disertai dan dijaga, bahkan dalam diam yang paling sunyi. Bab 10. Pulang ke kesadaran yang selalu ada. Pada tahap terakhir ini, zikir hati yang diam tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang dilakukan, melainkan sebagai keadaan yang dijalani. Tidak ada lagi upaya untuk masuk atau keluar darinya, karena kesadaran itu telah menyatu dengan cara hidup. Seseorang tidak merasa sedang berada di puncak spiritual, tidak pula merasa telah mencapai apapun. Justru yang hadir adalah kesederhanaan yang dalam, seolah beban pencarian telah diletakkan. Hati tidak lagi gelisah bertanya kemana arah perjalanan ini, karena ia telah berada di tempat yang sejak awal dituju, yaitu kesadaran akan kehadiran Tuhan yang selalu ada. Dalam keadaan ini, kehidupan dijalani dengan ketenangan yang matang. Masalah tetap datang, tanggung jawab tetap ada, dan dinamika hidup tetap berjalan. Namun semuanya tidak lagi mengguncang pusat batin. Ada poros kesadaran yang stabil, tempat hati kembali setiap kali terguncang. Poros ini bukan hasil latihan keras, melainkan buah dari penyerahan yang terus-menerus. Seseorang tidak lagi merasa harus mengerti segala sesuatu agar bisa menerima, karena penerimaan telah menjadi sikap dasar, bukan reaksi sementara. Zikir hati yang diam pada tahap ini juga memurnikan niat dalam setiap tindakan. Amal tidak lagi dilakukan untuk mencapai keadaan batin tertentu, apalagi untuk mendapatkan pengakuan spiritual. Segala sesuatu dilakukan karena memang itulah yang perlu dilakukan pada saat itu. Ketika bekerja, ia bekerja sepenuh hati. Ketika beribadah, ia hadir sepenuhnya. Ketika beristirahat, ia benar-benar beristirahat. Tidak ada lagi pemisahan antara yang spiritual dan yang duniawi. Karena semuanya dipandang berada dalam satu kesadaran yang sama, yaitu kesadaran akan Tuhan. Keheningan batin yang menetap ini melahirkan rasa ridha yang lembut. Ridha bukan berarti tidak merasakan sakit atau kehilangan, tetapi mampu berjalan bersamanya tanpa memberontak. Hati tidak lagi sibuk mempertanyakan mengapa sesuatu terjadi, melainkan belajar melihat apa yang perlu disadari melalui kejadian itu. Dari sikap inilah muncul kebijaksanaan yang tidak menggurui, ketenangan yang tidak dipamerkan, dan kasih yang tidak menuntut balasan. Seseorang menjadi lebih sedikit bicara tentang Tuhan, tetapi lebih banyak memantulkan sifat-sifat yang diridainya. Pada akhirnya, pulang ke kesadaran yang selalu ada adalah pulang ke diri yang paling jujur. Diri yang tidak dibentuk oleh citra, tidak dikendalikan oleh ketakutan, dan tidak diperbudak oleh keinginan. Zikir hati yang diam mengantar manusia kembali pada fitrahnya, sebagai hamba yang hidup dalam kesadaran akan Tuhannya, di setiap nafas, di setiap langkah, dan bahkan di dalam diam. Inilah akhir perjalanan yang sesungguhnya sekaligus awal dari hidup yang dijalani dengan penuh makna, tanpa perlu banyak kata. Diamlah sebentar. Jika hatimu terasa tenang tanpa sebab, itulah zikir yang tidak pernah diucapkan. Dan mungkin saat ini,
Tuhan sedang lebih dekat daripada yang pernah engkau bayangkan.